wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terbesit dalam diri kita pertanyaan, apa sekiranya rahasia Allah mencintai orang yang zuhud terhadap dunia? Kenapa orang yang zuhud terhadap dunia Allah cintai? Seperti kata Nabi, izhad fi dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai. Apa yang ada pada orang yang zuhud terhadap dunia sehingga Allah mencintainya? Maka para ulama menjelaskan, orang yang zuhud terhadap dunia dapat kecintaan dari Allah dikarenakan beberapa faktor. Sebab yang pertama, mereka yang zuhud terhadap dunia pastinya akan menjalani hidup ini fokus penuh, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan orientasi, obsesi, tujuannya adalah Allah. Dia mengesahkan Allah, maka dia jadi hamba yang benar-benar menghadap Allah sepenuh hati. Karena dunia itu sifatnya menyibukkan seseorang dari Allah, dari akhiratnya. Seorang yang zuhud terhadap dunia, hatinya, lahir batinnya menghadap secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesahkan Allah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Maka wajar kalau orang yang zuhud Allah cintai. Karena dengan kezuhudan yang ada pada dirinya, dia akan totalitas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Kemudian di antara faktornya adalah atau sebabnya kenapa orang yang zuhud Allah akan cintai atau mendapat cinta dari Allah. Orang yang zuhud terhadap dunia akan membentuk suatu pribadi yang memiliki ketawakalan penuh kepada Allah. Tawakal penuh dalam ketergantungan, di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak tergantung, terikat dengan dunia yang memang memiliki daya tarik seorang untuk mengandalkannya, bersandar kepadanya. Tapi orang yang zuhud terhadap dunia, ketawakalan, penyandaran penuh dirinya kepada Allah dalam meminta, dalam memohon, dalam qanaah, dalam rasa kecukupan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan bagikan untuk dirinya terkait dunia. Dan itu adalah buah dari ketawakalan kepada Allah, buah dari totalitas bersandar penuh kepada Allah, rasa qanaah terhadap bagian dunia yang menjadi pencapaiannya, yang membuat hatinya jadi lega, yang membuat dia jadi kaya hati. Maka tentunya Allah mencintai hamba-hambanya yang tawakal. Akhirnya si hamba ini juga hidup dalam ketenangan. Dengan dia bersikap zuhud di dunia, maka akan membentuk karakter ketawakalan yang benar, yang membuahkan banyak kebaikan dalam menjalani hidup. Karena dia tidak akan terikat dan tidak tergantung dengan dunia. Kemudian di antara faktor dan sebab yang bisa dipahami kenapa orang yang zuhud di dunia dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zuhud terhadap dunia, seorang akan berusaha keras untuk tidak terjerembab jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Yang banyak perkara haram itu daya tariknya adalah syahwat duniawiyah. Tapi kalau dia tahu dunia itu adalah kesenangan yang menipu, kalau dia paham itu membahayakan akhirat, maka dia akan tinggalkan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang,
engkau akan jadi hamba Allah yang paling menghambakan diri kepadanya. Ya, maka wajar ketika seorang hamba ini dicintai oleh Allah dengan sikap zuhudnya, karena zuhud itu akan membentuk karakter pribadi seorang yang menjaga batasan-batasan Allah, karena dia khawatir kalau dia langgar hanya untuk mencapai bagian dunia, membahayakan akhiratnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sebab juga yang bisa kita pahami orang yang zuhud di dunia Allah cintai, ya, orang yang menjalani hidup dengan zuhud di dunia, dia akan menjadi pribadi yang senantiasa bersiap untuk akhiratnya. Karena zuhud adalah seorang meninggalkan apa yang membahayakan atau tidak bermanfaat di akhirat. Artinya apa yang menjadi aktivitas kegiatannya semua dia perhitungkan. Ini ada manfaatkannya di akhirat. Ini jadi poin ke di akhirat. Ini jadi nilai baik ke di akhirat. Kalau enggak ditinggalkan, maka dia akan menjadi pribadi menjalani hidup ini senantiasa bersiap untuk akhiratnya. Jadi anak-anak akhirat. Dan tentunya yang seperti ini adalah hamba yang Allah cintai. Karena Allah inginkan hambanya itu yang terbaik. Dan gak ada yang terbaik bagi hamba ini dari kenikmatan kecuali kenikmatan akhirat. Sehingga ketika si hamba berjalan untuk persiapan kebaikan akhiratnya, maka pasti Allah cintai. Ya. Kemudian hadirin dan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, ini beberapa yang dijelaskan para ulama yang bisa kita pahami kenapa orang yang zuhud di dunia dapat cinta dari Allah. Wajar. Ya, karena dengan zuhud ini akhirnya seorang totalitas menghadap Allah dalam menjalani hidupnya. Totalitas dalam ketergantungan, keterikatannya kepada Allah. Totalitas di dalam menghisap segala apa yang dia amalkan dalam rangka persiapan akhirat dan kebaikannya. Ya, totalitas dalam menjalani hidup ini penuh dengan perhitungan dalam rangka persiapan akhirat. Maka yang seperti ini dalam perjalanan kehidupannya dapat kita pahami kalau mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Wallahu taala jalla wa a'la wa ala. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang masih terkait dengan zuhud ini. Ya, ada pertanyaan yang nanti kita bahas, ya. Itu ketika Nabi SAW bersabda, "Izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah terkait apa yang ada pada manusia yang dimiliki oleh orang lain. Bersikap zuhudlah terkait apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini nggak usah kepengenan atau ya, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Manusia akan mencintaimu. Masalah apakah menjadikan cinta manusia sebagai orientasi itu dibenarkan? Bukankah orang-orang munafikin akhirnya riya yang ada pada mereka adalah karena mereka ingin sanjungan, pujian dan dapat tempat di hati manusia? Ya, maka gimana kita mengkorelasikan, mensinkronkan hal ini antara menginginkan kecintaan dari manusia yang dibenarkan oleh syariat dengan yang tercela seperti apa yang ada pada orang-orang munafikin. Insyaallah di kesempatan yang akan datang semoga Allah mudahkan kita sekalian. Tapi di kesempatan kali ini saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan mungkin persilahkan. Min soal. Pertama, kalau dia bertanya seperti itu, ya, mungkin ada di benaknya, ya, bukan berarti pertanyaan itu salah, ya. Tapi kita lihat banyak di benak dan pandangan banyak orang, salafi atau manhaj salaf adalah satu golongan, satu kelompok. Sehingga layaknya golongan atau kelompok tertentu di dalam Islam itu ada yang menjadi pencetus, yang mempelopori, kan begitu. Kenapa sampai ada pertanyaan kayak gitu? Karena ada suatu persepsi kalau manhaj salaf atau salafi, orang yang menyadarkan
keberagamaannya kepada cara beragama orang saleh terdahulu. Orang terdahulu itu salaf maknanya, ya. Orang memahami manhaj salaf atau seorang yang menyandarkan diri kepada cara beragama orang terdahulu, itu salaf, ada satu kelompok dan golongan di dalam Islam. Maka sebagaimana kelompok dan golongan yang lainnya, ada pencetus, pelopor yang membawa, yang memprakarsai pertama kali. Begitu. Dan ini karena suatu latar belakang itu, kenapa akhirnya ada pertanyaan seperti itu. Maka ya pastinya ya ada orang-orang yang memang kental dalam seruan ajakan kepada manhaj salaf ini, ya, sehingga mungkin dengan apa yang Allah lebihkan dia dalam seruan dan ajakannya itu teridentifikasi, ya, seolah-olah dialah pelopor yang membawa pertama kalinya, ya. Memang bisa juga seperti itu. Tapi sejatinya kalau kita dipertanyakan seperti itu, ya, maka kita urai dulu benang merah kenapa pertanyaan itu ada. Jelaskan sama dia, salaf itu apa? Ya, jelaskan sama dia. Salaf itu apa? Jangan dipandang dia sebagai suatu kelompok tersendiri dalam Islam sehingga ada pencetus yang memprakarsainya pertama kali. Karena salaf itu bukan kelompok, bukan golongan. Dia adalah manhaj, pola, metode dalam beragama. Salaf artinya orang terdahulu. Salafi, aku adalah yang mengikuti orang terdahulu. Ya. Iya, tambahan dalam kata salaf di sini adalah ya penisbatan. Contoh misalnya kayak gini. Dalam bahasa Arab, ya, ini literaturnya. Wartawan. Ya kan? Wartawan kerjanya apa? Bawa berita kan, nulis. Ya kan? Maka dia disebut sahafi. Sahafi yang berasal dari kata mushaf, tulisan. Sahafi, orang yang tukang nulis, sebutan untuk seorang karyawan lagi, wartawan, begitu. Ya, jadi itu penisbatan kepada suatu pekerjaan, suatu gelar atau asal kota atau misalnya orang Jawa. Ya, saya orang Jawa, saya berasal dari Jawa, maka Jawi. Kotanya Jawa, ya, kalau bilang saya orang Jawa, Jawi, kan gitu. Itu bahasa Arab, ya. Jadi salafi itu bukan organisasi, dia itu penisbatan, penamaan seorang, menisbatkan pola dalam beragamanya kepada orang soleh terdahulu, kan begitu. Nah, orang ini nggak paham, dia pikir salafi itu kayak organisasi, ya, kayak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah berarti orang yang ada di dalam disebut Muhammadi. Nah, ini ormas Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah, ya kan? Nah itu, ya. Kalau NU Nahdlatul Ulama, orang yang dalamnya susah tuh kalau itu. Banseri mungkin ya. Nahdiyin itu benar tuh. Nahdi. Ya, Nahdi. Artinya orang yang menyandarkan diri ke dalam kelompok organisasi Nahdlatul Ulama, Nahdi. Orang banyaknya disebut Nahdiyin. Salafi, Salafiyin. Begitu. Ya kan? Nah, Nahdiyin, Muhammadiyin, Persiyin, Persis. Ya kan? Persis. Apalagi Irsyadiyin, Al-Irsyad. Itu kan organisasi semua. Nah, orang pikir salaf dan orang yang di dalamnya disebut salafi atau yang berusaha berjalan di manhaj itu adalah suatu kelompok sama itu, padahal enggak. Salaf itu bukan kelompok, dia bukan organisasi, dia adalah suatu sifat, metode, cara beragama yang diajarkan oleh syariat
setiap muslim dan muslimah untuk berjalan pada pola beragama seperti itu. Gimana pola beragama orang terdahulu dari generasi pertama umat ini, salaf umat ini, yaitu generasi pertama umat ini, gimana pola mereka dalam beragama? Maka kita semua wajib mengikuti pola beragama yang sama. Mencontoh mereka, orang-orang yang Allah ridhoi, yang berada pada kemurnian agama dalam mengamalkannya. Jadi salaf itu buat organisasi, sehingga ditanya siapa pencetus yang pertama kali ngebawa ke Indonesia, siapa yang mempeloporinya, ya nggak ada secara spesifik. Ya, karena dia Islam itu sendiri. Dia Islam itu sendiri. Ya, saya pernah menjelaskan penjelasan yang sangat bagus sekali dari Syekh Ali rahimahullah taala yang menjelaskan gambaran ya atau permisalan analogi manhaj salaf dengan apa yang ada dalam dunia Islam dari kelompok-kelompok yang banyak ini. Sehingga akhirnya mereka yang berusaha beragama, berjalan pada kemurniannya dipandang sebagai kelompok juga di dalam lingkaran Islam. Padahal mereka Islam itu sendiri. Sekali memberikan permisalan gambaran seperti ini. Ya, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda terkait agama yang beliau tinggalkan ketika wafatnya adalah agama yang putih bersih jelas. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mithlil bayda'i natiyah. Aku tinggalkan pada kalian agama yang putih, ya, bersih. Itulah agama yang aku tinggalkan ketika Nabi SAW wafat. Kemurniannya itu yang datang dari Nabi SAW. Nah, kita anggaplah gambarannya seperti tisu ini. Ini adalah keseluruhan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW putih bersih. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalam, ya, datang dengan atau membawa atau ada hal-hal dari luar, menyandarkan, menisbatkan diri ke dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad, tapi bawa warna sendiri. Bukannya masuk ikutin warna yang ada, dia bawa warna sendiri tapi nyandarin ke Islam. Kelompok A masuk dengan apa yang menjadi pemikirannya, nyandarin ke Islam dengan warnanya hijau. Kelompok B masuk menyandarkan ke Islam dengan bawa warnanya biru. Ada lagi yang bawa warnanya merah, coklat dan seterusnya. Akhirnya tadinya kotak Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW karena banyak hal-hal di luar yang disandarkan pada agama, bawa warna sendiri, sehingga akhirnya tergambarkan kotak ini jadi kotak apa? Warna-warni. Tapi Allah SWT menghendaki warna asli dasar tetap ada. Yaitu warna apa? Putih. Orang yang gak ngerti tentang agama sebagaimana mestinya, cuma melihat dari luar dan permukaan, kalau melihat si warna putih pasti akan mengatakan apa? Putih adalah salah satu warna dari warna-warna yang ada. Putih adalah satu warna dari warna-warna yang ada. Padahal putih itu apa? Ya dasarnya memang begitu. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi ya putih. Cuman banyak orang yang menyandarkan ke dalam Islam yang bukan dari Islam. Ya akhirnya orang-orang makin gak tahu dan melihat ya warna itu ya Islam juga, cuman dengan warna sendiri. Di Islam juga dengan warna sendiri, Islam juga dengan warna sendiri. Dan Allah SWT menghendaki warna asli tetap ada di sana. Akhirnya orang yang nggak paham dan mempelajari agama itu dengan baik sebagaimana mestinya, melihat warna putih itu tidak lebih dari sekedar warna-warna yang ada seperti warna yang lainnya. Maka begitulah orang-orang yang beragama berusaha menyandarkan diri dan mengikuti keberagamaan orang soleh terdahulu,
Padahal mereka nggak ada siapa pelopornya, siapa pencetusnya, siapa yang pertama kali menggaungkannya, siapa pendirinya, yang nggak ada. Karena memang itu Islam yang dari dasar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi orang yang nggak tahu akhirnya melihat itu kelompok sendiri dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Padahal mereka salah. Coba kenali dulu manhaj salaf itu apa. Apa yang dimaksud dengan salaf? Manhaj salaf atau orang yang menyadarkan diri kepada salaf itu seperti apa? Karena memang nggak ada organisasinya, nggak ada kartu anggotanya, nggak ada keluar, nggak ada masuknya, nggak ada. Kaum muslimin secara umum ketika mereka beragama sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, mereka berada pada manhaj salaf. Tapi mungkin kurang lebih dalam pengikutannya. Oke, dalam masalah ini ada yang manhaj salaf, dia dalam masalah ini benar nih, tidak dalam masalah yang lainnya. Tapi yang diinginkan adalah kita ini semua adalah mengikuti pola beragamanya orang saleh terdahulu secara keseluruhan, bukan parsial. Bukan akidahnya ikut sahabat atau orang saleh terdahulu, tapi masalah siasah perpolitikan ngikutin apa yang ada dari pergerakan-pergerakan. Kalau dakwah ikutin kelompok ini, enggak begitu. Ikutin manhaj salaf, ikutin apa yang ada pada orang saleh terdahulu, ya totalitas semua. Karena itu Islam sesungguhnya yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk dalam Islam totalitas semua. Mau akidahnya, mau ibadahnya, mau amalahnya, ya semuanya disesuaikan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam ruang lingkup agama yang bersih putih tadi. Jadi bukan kelompok. Itu jelasin sama dia kalau kita bisa. Kamu tahu kan manhaj salaf itu apa? Sehingga dikatakan ada yang bawa pertama kali, pencetusnya, pendirinya. Mana? Nggak ada. Siapa pendirinya? Mana memang ada kartu anggotanya? Ya. Terus apa namanya? Satgasnya ada nggak? Nggak ada. Satgasnya ada. Seragamnya juga ada. Ada yang baju kotak-kotak, ada yang baju ini bebas aja ya kan? Nggak ada kita seragam-seragam kayak apa namanya anak TK, ada nggak? Nih seragam manhaj salaf nih, ya kan? Nggak ada. Ini kaum muslimin dengan segala kekurangannya, ya kurang lebihnya, ya. Gitu. Kaum muslimin yang berada pada keagamaan yang murni, ya, yang Nabi tinggalkan, ya pada keadaan itu dia ada pada manhaj salaf. Tapi kita dituntut bukan hanya pada satu bagian parsial tertentu, tapi kita dituntut untuk keseluruhan. Hatta mereka yang menyandarkan diri kepada manhaj salaf salafi pada sebagian keadaan juga terkadang nggak salaf. Seperti yang pernah saya jelaskan, ada sebagian orang kalau urusan manhaj dalam apa namanya menghukumi orang, ya, udah kayak Abu Bakar mungkin, ya. Tapi giliran masalah sedekah, giliran masalah sosial, kayak Abu Jahal atau kayak Abu Lahab manhajnya. Ya, bisa jadi seperti itu kekurangan, ya, gitu. Tapi ya itulah akhirnya kita berlebih kurang. Nah, kita semua dituntut untuk masuk dalam Islam secara totalitas. Nah, sekarang masalahnya, ya, bolehkah atau benarkah kita menyandarkan diri kepada salaf dengan mengatakan salafi? Nah, itu yang dijelaskan para ulama. Ya sebetulnya penisbatan ini sah-sah saja, nggak tercela juga. Tapi dia bukan sekedar ucapan untuk kita katakan saya salafi, habis itu kelakuannya nggak jelas, brengsek, ya, durhaka sama orang tua atau lain-lain. Ya tentu dia bukan sekedar ucapan untuk diucapi, disandarkan, tapi yang dinilai di sisi Allah adalah amal. Bahkan seorang mungkin gak mengatakan saya salafi, tapi amalnya dia berusaha berkesesuaian dengan dalil, dengan Alkitab, dengan Sunnah, sebagaimana perjalanan orang saleh terdahulu. Maka dia yang berbahagia, walaupun dia gak keluar-keluar saya salaf. Ini bukan untuk seorang membanggakan diri atau menyombongkan diri dengan penamaan itu, bukan.
Ya, apa artinya mengatakan saya salafi, tapi kelakuannya brengsek, malah bikin fitnah, malah bikin rusak keadaan masyarakat. Justru yang kayak begitu malah membahayakan, membawa-bawa nama salaf, malah merusak orang-orang yang lain dari saudara-saudaranya yang akhirnya dinilai sama kayak dia karena berbuat kekacauan di tengah-tengah umat. Ya. Padahal ini ya gambarannya sekilas. Ya. Itu dia akhirnya ada pandangan yang memang keliru, ya, tidak dengan porsinya dengan baik, sehingga akhirnya salaf itu manhaj salaf, metode salaf, manhaj itu artinya metode salaf, ya, dan orang-orang yang berada di dalamnya yang berusaha untuk menyesuaikan dengan generasi pertama akhirnya dianggap sebagai kelompok, padahal bukan, ya. Nah, makanya diluruskan dulu. Kamu tahu nggak dulu nih salaf itu apa, manhaj salaf itu apa? Sehingga timbul pertanyaan kayak gitu. Harusnya kalau mereka paham tentang manhaj salaf, ya, nggak akan ada pertanyaan kayak gitu. Ya, atau kalaupun minimalnya pertanyaan kayak begini. Siapakah yang paling menonjol yang pertama kali menggaungkan untuk beragama ke generasi awal? Mungkin karena saking banyaknya kelompok ini untuk mengidentifikasi sehingga dinaikkanlah nama ini. Yang sebetulnya ini Islam itu sendiri sebetulnya. Ya, mungkin ada seorang yang menaikkan itu dan dia lebih menonjol dari yang lainnya, ya mungkin. Tapi sejatinya dia bukan seruan untuk seruan hizbi, seruan kelompok, seruan mengkotak-kotakan kaum muslimin. Enggak, dia adalah Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Jadi ya, coba diluruskan dulu pemahaman dia, ya, sehingga dia bisa paham ya manhaj salaf itu apa. Wallahu. Kita harus pastikan diri kita, ya, menilai Imam Al-Fatihahnya rusak benar. Bahwasanya rusak yang benar-benar merubah arti. Rusak yang merubah arti, rusak karena orang ini memang bukan karena keterbatasannya. Ya. Karena ada suatu keadaan di mana orang itu memang bacaan Al-Fatihahnya kurang atau bahkan seperti rusak, tapi memang itu keterbatasannya. Dan dia nggak ada maksud untuk mengalah apapun. Tapi memang kesulitan dan kekakuan lidahnya. Apakah dikatakan orang itu merubah Al-Quran atau merusak Al-Fatihah? Itu nggak bisa kita hukumi begitu. Seperti sebagian orang kita, ya, ketika ngucapin huruf ain dengan nga, alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin, dia disuruh alamin dia bisa ngalamin lagi. Nggak ada bahasa Arab ain jadi nga, itu nggak ada. Tapi dia nggak ada maksud untuk merubah itu, nggak ada. Tapi itu keterbatasan dirinya, karena dia memang latar belakangnya bukan orang Arab, nggak ideal memang jadi imam. Tapi kita hukumi berarti sholatnya nggak benar karena Al-Fatihahnya nggak benar. Apa nggak masalah kita? Karena kalau kita mengatakan si imam itu Al-Fatihahnya rusak, berarti seluruh apa yang dia lakukan dari sholat rusak dong. Dia kan sholat bukan cuma jadi imam-imamin kita. Sholat-sholat yang lainnya gimana? Iya nggak? Konsekuensinya ketika kita mengatakan demikian, berarti ini orang seluruh sholatnya rusak. Karena sholatnya pasti dibaca Al-Fatihah dong. Gimana kalau gitu? Ya, maka nggak mudah untuk kita main hukumin begitu saja. Ini orang Al-Fatihahnya rusak, terus kita akhirnya nggak bermakmum di belakangnya. Benar ya kayak gitu, nggak ideal untuk jadi imam. Ya, tapi masalahnya mengatakan dia Al-Fatihahnya rusak, yang berarti sholatnya nggak sah, batal. Itu bukan sesuatu yang ringan. Dan juga kita harus punya kapabilitas. Kita nilai rusaknya dari mana? Rusaknya semana rusaknya? Hanya karena ritme atau ayunan bacaannya nggak enak di kuping kita, nggak berarti rusak. Ya, selama yang dibaca benar, nggak ada yang merubah arti. Kalau misalnya kekeliruan kekurangannya hanya masalah tajwid, maka nggak rusak.
Tahajud itu sunat dan hanya mengindahkan bacaan Quran, tajwid. Ya. Karena yang merusak arti itu kalau kekurangannya pertama dalam harokat, salahnya harokat, itu bisa merusak arti. Dan itu pun dia sengaja atau enggak. Jangankan Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah juga kalau salah harokatnya yang artinya bisa berubah. Kalau dia katakan sengaja, kalau dia baca sengaja merubah harokat, bisa kufur dia karena merubah Al-Quran. Jadi yang rusak bacaan Qurannya ketika dia merubah harokat. Ya. Yang kedua, ya, rusak bacaan Al-Quran. Ya, kalau diucapkan, kalau dibaca Al-Quran, itu ketika yang rusak itu adalah huruf yang dia baca. Huruf yang dia baca. Karena salah huruf bisa jadi salah arti. Ya. Nah, masalahnya salah huruf ini, ya, nah ini sekali lagi tadi, ini orang dia sebetulnya maksudnya huruf itu, cuman memang dia kaku, dia nggak bermaksud untuk huruf yang lain. Apalagi dia orang Indonesia, kadang yang dia baca juga gak ngerti, emang kayak gitu bacanya. Dia baca nggak ngerti itu. Itu kekurangan kita. Jangankan imam kita juga mungkin gitu. Kita baca Quran gak tentu ngerti. Padahal salah huruf yang dibaca itu rubah arti. Ya. Nah, kita udah bisa belum menilai itu? Oh, ini harokatnya salah. Ya, atau ini apa namanya? Dan kadang ya harokat ya, dan juga ini hurufnya dibaca salah. Tapi huruf yang dibaca salah itu karena keterbatasan dia sengaja, ya, atau seperti apa? Padahal maksudnya nggak mudah untuk kita menghukumi begitu saja seorang imam kalau dibaca Al-Fatihahnya rusak. Ya, nggak bisa, nggak mudah seperti itu. Tapi kalau ada imam yang nampak kita lihat dengan apa yang kita tahu kurang bacaannya, ya, maka ya kita ingetin setelah sholat, Pak, ini bacanya harus begini tadi, bisa nggak kita ajarin gitu? Ya, adapun buat fitnah di belakang si imam di tengah masyarakat jangan dikerjakan, jangan. Karena kita harus detail terhadap orang ini sehingga bisa dianggap sholatnya rusak atau enggak. Karena kalau kita bilang sholatnya rusak, Al-Fatihahnya rusak, yang dibaca berarti seluruh sholatnya rusak loh. Konsekuensinya seperti itu. Karena kan dibaca Al-Fatihah di sholat-sholat yang lainnya. Kalau mau perbaiki ya perbaiki. Setelah itu diingatkan seperti itu. Kalau dia salah di tengah sholat, kenapa kita diam? Udah tahu dia salah, dibenerin lah. Misalnya dibaca harusnya ha, dibaca hu, harokatnya salah, kenapa kita diam aja? Benerin. Kita kan juga kena beban di situ. Ya, padahal ya kalau kita ada yang seperti itu ya coba diperbaiki. Ya kita tetap sholat di belakangnya. Kalau kita nggak yakin dengan bacaan Al-Fatihahnya ya silakan aja baca sendiri. Tapi untuk menyimpulkan dengan bermudah-mudah, maksudnya sholatnya rusak, apalagi malah bikin fitnah, ini harus tahan diri dan hati-hati. Ya, wallahu ta'ala jalla wa ala wa ala. Terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf kalau lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.